Oke, nah kita akan mulai ya manajemen operasi. Ya, jadi manajemen operasi untuk pertemuan ini saya akan share 3 materi ya. Jadi nanti terakhir ada pola produksi dan forecasting atau peramalan. Untuk kelas weekend juga sudah dapat bantuan pulsa toh ya? Semester 3? Sudah masuk belum bantuan pulsanya? Yang dari pemerintah? Sudah. Sampun, J. Jadi, J usahakan update sianya, artinya ketika kita diberikan bantuan itu pasti harus sinkron nomornya yang di SIA. Jadi itu yang dikirimi. Jangan sampai nomor yang di SIA itu kemudian hangus dan lain sebagainya. Jadi langsung aja diperbaiki kalau ingin mendapatkan bantuan dari Kementerian itu ya, Kemendikbud. Oke, nah kita mulai ya. Saya akan share screen untuk materi manajemen operasi. Nah, sekali lagi untuk link absensinya tidak saya bagi di Google Form gitu ya. Karena nanti ini sudah saya record otomatis sudah tertampil siapa yang hadir, siapa yang tidak. Apakah materinya sudah bisa terlihat? Belum. Sudah, J? Sudah atau belum? Sudah. Sudah, J? Belum. Nah, malah di tempat saya yang nggak bisa tampil. Sebentar. Bu. Oh, ada yang belum. Sebentar. Oke. Saya ini dulu ya, ulangi dulu. Yang ini Oke ya, insya Allah sudah, J? Materinya? Sudah, Bu. Sampun, J. Nah, ini referensinya, jadi saya pakai beberapa untuk sumber, tapi yang sering saya pakai punyanya Hasrender ya, Hasrender ini. Oke, J. Ya. Oke, mungkin yang lain karena saya sudah masuk materi, mohon bisa di-mute-kan. Oke, di-mute, tapi tetap videonya tampil ya, sehingga Bu Ratih ini tahu ya wajah cantik dan ganteng kalian semua di hari Minggu pagi ini. Ya, walaupun kita tetap kuliah, ya tetap harus ceria ya. Nggak mandi nggak apa-apa, yang penting tampil aja. Pakai atasan, bawahan kan nggak terlihat ya kalau untuk kamera ya. Nah, itu kan jadi pakai atasan yang rapi aja, bawahannya boleh pakai celana pendek atau mungkin daster boleh ya. Oke ya, manajemen operasi. Nah, ini hampir sama dengan ketika kita belajar manajemen keuangan, kita belajar mengenai manajemen sumber daya manusia, kita belajar mengenai manajemen keuangan. Nah, kenapa kita harus belajar manajemen operasional? Karena itu merupakan salah satu fungsi di dalam manajemen. Ya, walaupun memang di prodi manajemen untuk mata kuliah manajemen operasional itu belum ditawarkan untuk konsentrasinya, ya, belum ditawarkan untuk konsentrasinya. Nah, tapi di tempat lain, misalkan di PTN yang lain, tetap ada ya untuk konsentrasi manajemen pemasaran. Oke, nah di sini apa sih manajemen operasional? Ya, ini sudah fungsi utama ya, selain pemasaran, keuangan, produksi, dan inovasi. Oke, kita lanjutkan. Nah, jadi manajemen operasional, ya manajemen operasional sebenarnya ya kalau kita lihat di sini, saya langsung mengarah ke sini ya. Ada 3 komponen utama, yaitu ada input, kemudian ada proses transformasi dan output.
Ya, karena manajemen operasi dan inovasi ini kaitannya dengan bagian produksi. Nah, berarti kalau produksi sebuah perusahaan pasti mereka akan mengalami fase di mana ketiga sistem itu harus selalu berjalan. Nah, kalau di perusahaan apa saja yang menjadi input? Nah, ada kalau di perusahaan itu kan sumber daya manusianya. Ya, jadi walaupun sumber daya manusia itu berdiri sendiri Bu fungsinya, iya, tapi itu masuk juga di dalam proses produksi, proses operasi ya. Kalau misalkan di perusahaan hanya walaupun sekarang revolusi industri 4.0 masuk ke 5.0 semuanya ditangani dengan mesin gitu ya produksinya, tetapi tetap ada yang manage atau yang mengendalikan. Ya, makanya harus ada manajemen sumber daya manusia tersebut. Karena sebuah mesin itu juga yang buat siapa? Yang buat ya manusia. Maka di situ ada controlling oleh sumber daya manusianya. Kemudian ada modelnya ya. Di sini keuangan, dari sisi keuangan ya masuk di sini. Ya, kita untuk menggaji karyawan gimana? Kita untuk membeli sumber daya atau materialnya gimana? Ya, ini ya bahan bakunya gimana? Nah, kalau kita nggak mempunyai modal atau dari sisi keuangan. Kemudian ada bahan bakunya atau material itu sendiri, ada manajemennya. Nah, ini harus di-manage ya. Berapa yang harus kita beli dan lain sebagainya. Nah, kemudian inputnya apa lagi kira-kira? 5M ya, ada model, man atau sumber daya manusia, kemudian ada metodenya. Nah, ya, di dalam manajemen operasi erat kaitannya nanti dengan beberapa metode yang harus dilakukan perusahaan. Pola produksi misalkan, ketika perusahaan di sini mereka harus memproduksi suatu barang atau produk, nah di sini mereka memakai pola produksi apa? Apakah konstan, apakah bergelombang, atau kombinasi di antara keduanya. Nah, kemudian metode untuk layout misalkan. Layout itu apa, Bu? Layout adalah menempatkan peralatan, perlengkapan ya sesuai dengan tempatnya masing-masing, tata letaknya. Nah, sesuai enggak kalau perusahaan food and beverage, makanan dan minuman ini ditempatkan pada posisi layout garis, nah, atau pada posisi layout produk, nah, atau kombinasi keduanya. Nah, ini ya, nah ini juga harus diperhatikan karena ada metode di sini. Nah, kemudian di dalam proses transformasi, kalau kita selalu bicara tentang produksi, ya pasti di situ adalah mengolah bahan mentah ya, menjadi bahan setengah jadi atau bahan jadi. Contohnya apa, Bu? Perusahaan furniture misalkan. Apa inputnya di perusahaan furniture? Inputnya di perusahaan furniture apa ya? Kalau kita melihat di contohnya ini input, berarti ada karyawannya toh ya. Ya, kemudian ada apa lagi kalau input di dalam perusahaan furniture? Bahan bakunya, Bu. Bahan bakunya apa kalau di ya betul, nggih Mas. Bahan bakunya apa kalau di perusahaan furniture? Kayu. Kayu. Nah, berarti kayu nih bahan bakunya. Kemudian diproses transformasi, ya, proses produksi. Nah, diubah dari kayu menjadi kebutuhan furniture, meja, kursi, almari misalkan. Nah, ini proses transformasinya. Ya, kemudian, nah ini akan menghasilkan output. Jadi ada input, kemudian ada proses, ada output. Itu adalah 3 hal yang sangat mendukung di dalam manajemen operasional. Ya, outputnya ya tadi kalau misalkan di proses transformasi biasanya ini masih menjadi bahan setengah jadi ya, belum dicat atau belum dilakukan pewarnaan atau belum misalkan diukir. Nah, itu ya baru ketika menjadi outputnya, nah itu menjadi barang atau jasa yang siap dipasarkan. Nah, itu kalau perusahaan manufacturing. Kalau perusahaan jasa, misalkan rumah sakit, apa inputnya di rumah sakit? Kalau inputnya apa? Dokter.
Nah, ada dokternya ya. Oke, Mbak Nancy, ada perawatnya. Kemudian apalagi Pelayanan. ada obat-obatannya. Ya. Kemudian ada ruang-ruangannya untuk operasi, untuk menginap dan lain sebagainya. Ya. Kemudian ada manajemen rumah sakit itu sendiri. Nah, kemudian prosesnya apa? Prosesnya kalau di jasa. Oke, Mas Zulal pernah magang ya di rumah sakit, Mas Zulal. Halo, Mas Zulal. Bisa dengar? Tindakan, Bu. Hah? Pernah, Bu. Ya, Bu. Ya. Prosesnya gimana, Mas Zulal, ketika magang di rumah sakit ya? Yang masuk ke proses apa? Gimana, Bu? Pelayanannya, ya, pelayanannya. Nah, pelayanan dari kalau pasien itu masuk rumah sakit, dia pasti kan membutuhkan pertolongan ya. Ya, dia pasti sakit nih. Nggak mungkin ke rumah sakit, mosok kita mau ke rumah sakit hanya sekedar foto-foto aja kan nggak mungkin ya. Mending kalau zaman sekarang nggak usah masuk rumah sakit karena itu bahaya ya. Nah, artinya pasti di situ berada kita di rumah sakit berada dalam kondisi yang memang tidak sehat. Nah, artinya ketika proses transformasi berarti dilakukan pelayanan untuk melayani, untuk mengobati. Nah, ngobatinya gimana ya? Mungkin ketika harus dioperasi ya ada proses operasinya, kemudian pelayanan yang lain atau konsultasi karena di rumah sakit itu bisa konsultasi ketika membutuhkan memang psikiater dan lain sebagainya. Nah, kemudian output yang dihasilkan, nah ini tentunya jasa ya, jasanya outputnya adalah pasien itu menjadi sembuh. Nah, jadi nanti kaitannya kalau di dalam manajemen operasi ini kita harus bisa membedakan ya apa yang dinamakan saya kira kita semua paham ya perbedaan antara dari barang dan jasa. Jadi nggak perlulah kita. Nah ini contohnya ya. Jangan khawatir nanti tetap setiap kali saya ngajar PowerPoint-nya akan saya bagi melalui WhatsApp group. Ya, oke. Nah, itu tadi di rumah sakit dokter, perawat, staf, peralatan dan lain sebagainya. Ya, kemudian ya kalau di bank ada teller, staf, komputer, fasilitas, outputnya jasa keuangan dan lain sebagainya. Nah, itu ya contohnya. Beberapa yang dilakukan di dalam sistem operasional. Oke, saya lanjutkan. Nah, ini variabelnya tadi tentunya sudah yang masuk di input ada labor atau tenaga kerja atau kalau di manajemen 5M itu adalah man gitu ya. Kemudian ada model. Ini oke. Kayak sendal lu. Oke ya. Oke, kemudian ada manajemen ya. Kemudian ada produktivitas ya. Kemudian apa tantangan pada tanggung jawab sosial perusahaan? Nah, saat ini memang kondisinya kita berada di masa resesi. Kita sudah masuk ya di resesi karena memang pertumbuhan ekonomi kita sudah mencapai minus 3,49. Ya, yang tadinya mungkin bulan Januari tahun 2020 kita bisa masuk dalam keadaan positif ya, walaupun positifnya ini masih rendah gitu ya, kan hanya sekitar 6-7%, tetapi ketika masuk ke dalam pandemi ini ternyata sampai kuartal 3 kita berada di tingkat ya pertumbuhan ekonomi minus. Ya, ini harus diwaspadai oleh semua sektor, terutama adalah sektor ekonomi. Ya, ekonomi berarti kaitannya tentunya dengan pabrik-pabrik ya. Kita tahu bahwa hampir 30% di Jawa Tengah ini memang banyak perusahaan yang memutus kerjakan ya hubungan kerja karyawannya. Ya, kondisi seperti ini tentunya memang di dalam perusahaan itu sendiri itu tidak berjalan dengan baik. Ya, kalau kita lihat ya beberapa yang lalu ya, kalau kita selalu update informasi ya, waralaba ya perusahaan waralaba itu kan
yang besar bahkan ya bisa saya sebut itu sampai mengeluarkan pernyataan bahwa tolonglah beli produk kami. Contohnya misalkan McD itu kan ada edarannya atau perusahaan waralaba yang lain. Nah, artinya memang kondisi ini benar-benar sulit. Nah, bagaimana tantangan dan tanggung jawab sosial perusahaan ini terhadap karyawannya ya ketika industri memang sedang tidak baik ya. Tentunya ini juga mau nggak mau ya kita harus melakukan beberapa perubahan ya di dalam perusahaan itu kaitannya dengan produksi. Nah, bisa dilakukan produksi yang memang harus dilakukan pengurangan. Yang tadinya misalkan kebutuhan atau permintaan naik, ya berarti ini ya tentunya ini bisa diturunkan ya, atau kita bisa berubah ke pola produksi fluktuatif naik turun. Ketika permintaan naik ya kita hanya produksi naik saja. Kalau turun pas turun ya kita turun, nggak bisa kita konstan atau kita pakai stabil karena memang kondisinya saat ini seperti itu. Oke, kemudian ya produktivitas di sektor jasa. Ya, kebanyakan jasa harus dikerjakan oleh para profesional yang memiliki keahlian tertentu ya. Kemudian hanya sebagian yang dapat diotomatisasi ya, banyak yang tidak bisa, misalkan jasa salon ya. Kualitas jasa sulit dievaluasi. Jadi ketika kita bicara tentang manajemen operasi di perusahaan jasa, itu hubungannya adalah dengan kualitas pelayanan, hubungannya dengan kepuasan. Jadi kita tidak bisa menyamakan kepuasan antara konsumen yang satu dengan yang lain. Ya, bedanya itu ya. Kalau di perusahaan manufaktur kan, misalkan jual produk minuman, Coca-Cola misalkan, ya itu ya tentunya Coca-Cola disukai oleh semua kalangan. Ya, kemudian ya rasanya ya sama seperti itu. Ya, tapi kalau di jasa ya kita nggak bisa menyamaratakan, nggak bisa mengotomatisasi. Ya, kalau di restoran misalkan, nah dia pasti akan menyediakan beberapa macam variannya. Ya, varian apa Bu? Nasi goreng misalkan, pasti ada permintaan. Oh, mintanya nggak pedes, nggak pakai kol misalkan, atau nggak pakai telur. Nah, mintanya yang lain. Nah, itu ya karena memang susah diotomatisasi. Ya, kalau di industri manufacturing kan produksi ya langsung banyak dengan satu varian saja, satu produk saja. Ya, itu bedanya. Kemudian, nah ini masih di jasa ya. Oke. Nah, itu pertemuan yang pertama. Jadi tadi saya mengenai sistem di dalam manajemen operasional ya, ada 3 proses yang harus dilalui. Kemudian tadi beberapa input, proses output di beberapa produksi barang dan jasa. Kemudian juga variabel produktivitas itu yang ada di bab 1. Nah, sekarang kita lanjutkan ke bab 2. Apa yang masuk di bab 2 ya? Ya, di sini adalah tentang strategi operasi secara global. Ya, jadi tadi saya sampaikan di dalam manajemen operasi tidak hanya kita nanti meneliti tentang kualitas barang dan jasa, kemudian proses produksi, kemudian layout atau tata letak, ya, kemudian ada persediaan juga. Nah, walaupun di persediaan ya nanti juga beberapa dibahas juga di manajemen keuangan, misalkan tentang BEP itu ya. Ya, jadi ngiras-ngiros ya manajemen operasi kita belajar juga manajemen keuangan karena hampir sama, rumusnya kan tetap sama ya. Kemudian ada scheduling penjadwalan. Oke, di dalam perusahaan beberapa bisa dilakukan untuk strateginya. Misalkan diferensiasi ya. Di sini adalah perusahaan melakukan diferensiasi produk ya untuk menarik pelanggannya dan ini diferensiasi ini sebagai nilai tambah. Ya, contohnya apa Bu di sini? Ya, berarti perusahaan itu dia menciptakan produk yang berbeda dari yang lain. Ya, apa contohnya berbeda dari yang lain? Produk apa contohnya misalkan? Ada yang bisa mencontohkan?
Oh, dia berbeda nih produknya, membedakan diri dari pesaing yang lain. Ya, misalkan dalam hal kalau otomotif itu untuk BMW, kemudian Mercy gitu ya. Nah, itu kan dia membedakan diri dari perusahaan otomotif yang lain. Ya, itu ya. Jadi bedanya ya kalau kita bicara tentang Mercy atau BMW itu pasti mobil kelas atas. Nah, sehingga itu menjadikan nilai tambah. Oke, kalau motor apa berarti? Harley Davidson. Nah, itu berarti kalau yang punya itu ya berarti udah wah, ya ini contohnya. Karena ini sebagai nilai tambah untuk konsumen itu sendiri, ya. Kemudian strategi yang kedua yang bisa diterapkan oleh perusahaan adalah strategi low cost, ya. Mencapai nilai maksimal sebagaimana yang diizinkan pelanggan, artinya dibutuhkan sebuah pengujian melalui keputusan manajemen operasi. Ya, ini guna menurunkan biaya tetap dan memenuhi nilai harapan pelanggan. Ya, contohnya misalkan kalau masih di dunia otomotif ya kalau produk dengan harga yang rendah, contohnya misalkan ada Toyota atau Daihatsu itu kan masih berada di otomotif yang memang diperuntukkan untuk harga yang rendah. Kalau yang tinggi ya berarti masuk ke diferensiasi. Nah, itu contohnya. Atau kalau sekarang yang pesaing yang mulai masuk ya segmen dunia otomotif, misalkan apa ya? Mobil apa? Wuling. Nah, ini ya Wuling dia menerapkan sudah teknologi yang canggih, ya teknologi yang canggih tapi harganya masih rendah. Nah, itu masuk juga karena memang dia pasar baru ya yang memang mempositioningkan sebagai perusahaan yang memang harganya rendah. Ya, dibandingkan yang lain, kalau kita bicara tentang Honda ya sudah agak tinggi dibanding Toyota maupun Daihatsu. Oke, kemudian ini ya quick response. Nah, perangkat nilai yang terkait dengan hasil yang cepat fleksibel terjadi di pasar baik rancangan maupun fluktuasi volume penjualan dan dapat diandalkan sebagai keseluruhan nilai yang terkait dengan pengembangan dan pengantaran barang tepat waktu dan berkinerja fleksibel. Nah, ini kalau quick response ini harus tentunya dipunyai oleh perusahaan jasa kalau di dalam produksi ya, bagaimana pelayanannya kita, bagaimana supaya konsumen ini bisa tertangani, keluhannya bisa direspon dengan baik. Oke, nah di dalam penerapan strategi operasi itu sendiri, nah kita harus menganalisis beberapa ya. Apa yang harus dianalisis? Tangan, ya, kemudian peluangnya, ya, kelemahan, kekuatan, ya, dan lain sebagainya. Ya. Contohnya, misalkan perusahaan jasa yang memang sedang menjamur saat ini, ya, adalah bisnis kafe, toh ya. Nah, hampir semuanya ini mereka menawarkan kuliner yang memang mudah untuk pengoperasiannya. Ya, makanya di sini ditawarkan untuk bisnis kafe dengan penyebutan mereknya atau brandnya ini yang menarik. Ya, contohnya apa? Yang bisnis kafe dengan mereka menerapkan logo atau brand yang menarik. Ada Janji Jiwa, kemudian apa lagi? Yang pernah minum? Kopi kenangan. Terus apa lagi? Ada juga apa ya? Bahkan yang ke Starbucks. Oke. Ada saya pernah ya dibawakan suami gitu ya, ternyata kopinya itu mereknya Wanita Simpanan. Nah, itu ada ternyata. Ya, itu ada di dekat kampus Unika. Nah, ternyata tapi dari situ kebetulan yang punya Muslim ya, ternyata Wanita Simpanan itu bukan kemudian
kita positioningnya jelek, tapi ternyata di situ ada singkatannya. Singkatannya ini agak Muslim juga ternyata ya. Nah itu terkadang tidak sesuai dengan kata-katanya. Ya beberapa hal tersebut memang dilakukan untuk menarik konsumen aja. Ya, wah ini kok ada merek yang seperti ini ya, coba ya. Dari mencoba kemudian merasakan, nah ini ternyata konsumen suka. Nah, ini yang dilakukan oleh perusahaannya, mengidentifikasi tantangan, peluang. Ya, peluangnya sedang menjamur karena anak muda sekarang sukanya nongkrong gitu ya. Kemudian ada mereka mudah didapatkan ya. Dengan kondisi seperti ini ya kita tinggal pesan GoFood, Grab, ya ini ya, dan lain sebagainya. Kemudian perusahaan juga harus memahami lingkungannya, pelanggan, industri, dan pesaing. Ini harus dilakukan. Kemudian habis itu ya, bagaimana menentukan misinya? Nah, misinya ya, ini misi juga harus ya bentar ini dulu. Oke. Nah, selanjutnya adalah membentuk strategi membangun keunggulan kompetitif, harga, fleksibilitas, desain, jalan lini produk. Strateginya seperti apa? Ya, kalau kafe itu di dekat kampus pasti banyak yang minat. Biasanya mahasiswa ini kalau habis kuliah, nah ini bisa nongkrong di situ ya dan lain sebagainya. Kemudian menerapkan strategi utama ya, membentuk strategi bidang fungsional ya. Di sini pemasaran, ada keuangan, operasi dan produksi. Nah, apa saja yang dilakukan oleh bidang operasi dan produksi? Ya, kita harus memperhatikan standar mutunya. Ya, mutu ada ISO-nya, kemudian mutu kualitasnya, mutu kuantitasnya, kemudian ada produk ya, pesanan, kemudian ada standarisasi. Kemudian prosesnya ya, ada lokasi. Nah, ini ternyata nanti penentuan lokasi perusahaan juga erat kaitannya dengan manajemen operasi. Nah, sebaiknya perusahaan itu nanti baiknya memilih yang dekat pemasok atau pelanggan. Ya, itu ya. Nah, kita lihat contohnya ya. Kalau kita lihat perusahaan rokok misalkan, itu lebih banyak berada di daerah mana? Kalau kita lihat di Jawa Tengah. Perusahaan rokok. Jarum misalkan, pusatnya di mana Jarum? Kudus gitu ya. Makanya kalau kita masuk ke kota Kudus, ada yang di sini rumahnya Kudus? Di Sambu. Oh, Mas Hisam. Oh iya Mas Hisam. Gebok ya Mas. Oke, nah kita lihat di sana kan banyak ya Mas menjamur ya. Ada Jarum, ada Noroyono, kemudian ada apa lagi ya Mas? Dulu ada Jambu Bol gitu, Sukun. Nah itu masih beroperasi juga. Nah kalau kita lihat ya, kalau kita lihat di Kudus, apakah di sana ada kebun tembakau atau perkebunan tembakau karena bahan dasarnya adalah tembakau? Nggak ada tuh ya. Nah, jarang. Nah, kenapa mereka memilih atau perusahaan rokok ini memilih di Kudus? Nah, ini. Kenapa kira-kira? Strategis, Bu. Banyak. Strategis. Kerja. Strategis dekat dengan misalkan ketika pengiriman ya, pengiriman menggunakan armada penerbangan ya, kapal terbang atau pesawat, kemudian kita menggunakan kapal laut, ya itu memang pusatnya di Semarang. Nah itu kan jarak Kudus ke Semarang, kemudian dengan lokasi jalan yang landai, tidak naik turun, itu tentunya lebih menguntungkan dibandingkan kalau perusahaan rokok tersebut mengambil lokasi di Temanggung. Nah, kalau kita jalan-jalan ke daerah Temanggung, Wonosobo itu kan banyak kebun tembakau di pinggir-pinggir jalan. Nah, tetapi kenapa nggak milih di sana? Nah, karena di sana mungkin tempatnya kurang strategis, ya kurang strategis dari mulai lokasi untuk nantinya mendistribusikan. Nah, itu kan lebih jauh, jalannya naik turun, kemudian lokasinya yang memang berada di
gunung. Nah, ini ya. Kemudian juga pabrik mendirikan di sana tenaga kerjanya kurang karena di sana memang lulusannya ini banyak yang masih rendah. Rendah artinya gimana, Bu? Ya paling hanya setara tingkat SD dan SMP. Ya itu ya. Nah itu mengapa di sini harus juga dilakukan evaluasi ketika kita menentukan lokasi sebuah perusahaan. Oke. Kemudian tata letak, tadi saya sampaikan, tata letak atau layout. Oh ternyata itu juga harus diatur ya Bu, iya. Ya, kalau food and beverage, nah ini ya harus dilakukan secara layout garis. Garis itu berurutan. Ya, kenapa berurutan? Karena kalau kita bicara tentang makanan dan minuman itu harus higienis. Ya, ketika sudah diproduksi nih harus segera dikemas. Nah, tapi berbeda dengan misalkan untuk perusahaan yang lain furniture. Nah, furniture nggak perlu layout garis yang langsung dikemas kan nggak. Ya, bisa menggunakan layout produk. Ya, itu bedanya. Ya, kalau makanan dan minuman Coca-Cola misalkan. Nah, Coca-Cola itu prosesnya itu ya tentunya mencampur dulu mencampur untuk komponennya, kemudian habis dari situ langsung dikemas. Dia akan menggunakan botol plastik atau botol kaca. Nah, kalau botol kaca kelihatannya sekarang sudah jarang ya. Nah, kalau dulu Bu Ratih waktu boleh di sana itu masih menggunakan botol kaca. Ya, botol kaca, kemudian nanti dia akan berjalan sendiri menggunakan jalan, kemudian ada pancurannya. Ya, ada pancurannya, kemudian nanti langsung ditutup menggunakan tutupnya dikemas menggunakan kerat-kerat ya. Nah, itu ya contohnya. Kemudian ada penjadwalan, maintenance. Nah, ini maintenance juga nanti ternyata ada hitungannya ya, maintenance ya. Karena kalau mesin-mesin ya, contohnya misalkan kalian pakai HP saja ya, HP kalau misalkan kalian atau laptop ya, kalau harus dicas terus itu kan nanti akan mempengaruhi ya daya tahan dari komputer atau HP tersebut. Jadi kayaknya kalau kita ngecas ya kalau memang kondisinya benar-benar habis baterainya. Nah, kemudian kalau sudah penuh kita langsung harus mencopot ya. Tapi kalau kita harus pasang terus-terusan, nah ini akan menjadikan barang elektronik kita mudah rusak atau aus. Kemudian strategi operasi di dalam lingkungan global ya. Manajer operasional ini harus memiliki pandangan global tentang strategi operasinya. Ya, karena pesaingnya juga makin banyak. Tadi saya sampaikan, industri kafe saja ini banyak juga pesaingnya. Ya, dia harus punya pandangan yang bagus. Ya, bagaimana kira-kira nanti untuk perencanaan atau peramalan itu sendiri usahanya seperti apa. Oke. Nah, pengertian perusahaan yang beroperasi secara global ya, bisnis internasional ya, perusahaan yang terlibat pada transaksi perdagangan atau investasi internasional. Nah, contohnya perusahaan yang sudah memang mendunia ya, Harley Davidson, BMW, dan lain sebagainya. Ya. Kemudian ada perusahaan multinasional. Nah, ini yang sudah masuk ya, mulai masuk ke dalam di Indonesia juga sudah ada body shop ya, perusahaan yang terlihat banyak dan bisnis internasional dan mengendalikan fasilitas di lebih satu negara. Ya, tapi sekarang juga kalau kita lihat ya kebetulan teman-teman gitu ya, teman-teman saya juga, bahkan saya lihat postingannya mahasiswa ini juga mereka juga menawarkan dari produk body shop ya, ternyata nggak cuma dijual di outlet saja, nah, sampai juga ke dalam bisnis retail dari konsumen itu sendiri. Ya, saya nggak tahu itu kalau dijual kalau di luaran itu sebenarnya asli atau palsu ya? Body shop itu loh. Atau aspal, asli tapi palsu, Bu. Nah, itu ya, Bu Ratih juga nggak tahu nih. Tapi harganya memang cukup lumayan jauh ya. Ininya ya, terpautnya ya, hampir 100% sendiri. Nah, ini kan lumayan ya untuk parfumnya atau
untuk sabunnya. Nah, ini ya lumayan juga. Kemudian perusahaan transnasional, yaitu perusahaan terlibat dalam banyak bisnis internasional, ya, pengelolaan tiap negara. Contohnya Nestle, atau kalau sekarang yang sedang banyak isunya itu ya perusahaan yang berada di Prancis. Contohnya misalkan ketika perusahaan itu mengelola Aqua. Aqua punyanya siapa ya? Aqua ya? Ada yang tahu Aqua? Saham terbesar dimiliki siapa? Perusahaan Danone, ya, Danone yang berpusat di Paris sana, ya. Tapi sekarang karena beberapa isu gitu kan, bahkan di Indonesia sendiri mau memblokir perusahaan yang dari Paris, ya. Tahu ya kasusnya ya? Ya, Bu. Nah, itu ya salah satunya ya Aqua itu. Aqua kenapa? Karena mereka memang dibawahi oleh perusahaan Danone. Danone itu kan perusahaan multinasional yang bergerak di bidang food and beverage. Ya, itu ya yang paling terbesar di dunia juga. Nah, ini ya. Oke. Kemudian organisasi global ya. Organisasi yang menghasilkan di sini apa nih Bu, menghasilkan atau di sini mempunyai mengendalikan fasilitas hilang ya, menghasilkan produk yang melewati lintas batas. Nah, ini ya ada contohnya. Oke, nah itu materi yang kedua. Kemudian materi yang ketiga ya, kita masuk ke forecasting atau peramalan. Kelihatannya peramalan ini sudah saya share juga di YouTube, nanti saya kasih linknya karena nanti ada perhitungan. Kalau misalkan ini alhamdulillah, coba ini sudah jam berapa ya, saya lihat dulu. Ini alhamdulillah sudah hampir 40 menit ya, hampir 1 jam kita tidak putus untuk Zoom-nya. Ya, semoga bisa selesai. Kalau nggak selesai pun nanti perhitungan bisa dilihat di link YouTube saya untuk yang forecasting pola produksi ya. Oke, nah apakah peramalan itu? Ya peramalan ya, seperti kita sukanya ini kalau ada temennya yang bisa ngeramal itu seneng ya. Di zaman dulu saya kuliah itu karena saya dari S1, S2 di Semarang aja, nggak pergi kemana-mana. Ya, jadi dekat juga dengan Sampokong. Jadi kalau dulu Sampokong itu sebelum direnovasi itu juga bisa menerima untuk meramal ya. Di situ berarti ada siapa yang namanya penjaganya gitu ya. Nah, itu menggunakan tradisi Cina ya, itu. Zaman dulu tuh bayarnya hanya 5.000. Enggak tahu sekarang masih ada apa enggak ya? Masih ada enggak Mas Ega? Pernah ke sana enggak ngeramal di sana? Nggak tahu, Bu. Cuma dengar-dengar aja, Bu. Iya, kalau dulu zaman kuliah, dulu kan belum sempet ini ya, renovasi seperti sekarang masih sepi gitu ya. Kemudian tiket masuknya nggak ada. Ya, ini dulu hanya bayar di situ. Ya, nanti ada satu yang agak benar ya. Jadi zaman kuliah dulu kan mesti mikirnya jodoh saya siapa gitu ya. Dulu pernah aja. Jadi ketika diramal ya yang petugas itu menjelaskan nanti jodohmu di daerah timur. Nah, itu ternyata benar. Nggak tahu itu kebetulan atau enggak, tapi waktu ada tanda itu jatuh itu memang ada tulisannya di daerah timur. Nah, itu hanya untuk sekedar ini aja, sebenarnya ke sana untuk rekreasi saja. Ya nggak tahu itu benar apa enggak. Oke. Nah, kalau di dalam manajemen operasi tentunya itu tidak boleh seperti yang saya lakukan ya, itu benar apa enggak itu ya. Nah, tapi di sini tentunya ada juga proses perhitungannya. Bagaimana meramalkan itu, bagaimana perhitungan objektif. Nah, ini harus ada rumus-rumusnya ya. Jadi peramalan adalah alat bantu dalam membuat perencanaan yang efektif dan efisien. Ya, kira-kira berapa sih produksi yang akan kita hasilkan bulan depan, tahun depan. Nah, ini harus ada hitungannya. Kita menggunakan nanti konstan atau bergelombang. Kita selalu sama produksinya. Kalau selalu sama produksinya, misalkan perusahaan rokok, ya itu sama dia produksinya, ya karena menggunakan mesin juga. Atau perusahaan
Yang lain, contohnya misalkan tolak angin, marimas itu ya sama. Tapi kalau naik turun apa Bu? Misalkan yang produksi yang naik turun. Nah, contohnya misalkan baju gamis gitu ya, atau perusahaan di sini konveksi untuk muslim ya. Biasanya dia akan memproduksi lebih banyak mendekati hari raya. Nah, tapi kalau hari-hari biasa dia hanya misalkan bisa pesanan gitu ya, atau turun produksinya. Kemudian peramalan dapat dilakukan dengan melibatkan pengambilan data historis, memproyeksikan ke masa mendatang dengan suatu model matematis. Jadi kita lihat, oh bulan lalu ternyata ini penjualannya turun. Nah kemudian kita akan merata-rata, kira-kira nanti ke depannya kita berapa yang akan diproduksi. Nah itu. Peramalan adalah proses untuk memperkirakan jumlah demand atau permintaan produk dari konsumen di masa yang akan datang, ya, merupakan langkah awal dari proses perencanaan dan pengendalian produksi secara keseluruhan. Nah, apa sih pentingnya? Nah, pentingnya adalah meningkatkan kompleksitas organisasi. Dengan banyaknya pesaing, ya kita harus tahu ya kira-kira kinerja perusahaan kita ini di bagian mana? Apakah kita sudah masuk ke proses pendewasaan ya, atau kita masih masuk ke dalam proses introduction. Nah, kalau di dalam produk life cycle kan ada 4 ya, ada proses perkenalan, introduction, kemudian ada proses apa lagi? Pertumbuhan, growth, kemudian ada maturity atau growth, kemudian baru decline, jangan sampai decline ya. Kemudian meningkatkan ukuran-ukuran keberhasilan organisasi. Ya, kita lihat kalau perusahaan itu memang sudah berkembang cukup baik atau sudah berada pada posisi tingkat maturity, kedewasaan, berarti itu pasti sudah berpuluh tahun mereka mengelola usahanya. Ya, contohnya misalkan perusahaan keluarga yang dikelola sampai 3 turunan, ada teh botol sosro, ada juga perusahaan tolak angin dan lain sebagainya. Nah, ini kan berarti memang kita bisa mengukur keberhasilan organisasi itu dilihat dari beberapa tahun ke belakang, sejarahnya seperti apa. Ya, biasanya 10 tahun itu baru merintis, ya sesudahnya ini baru kita bisa memetik hasilnya. Ya, karena yang dilakukan ini strateginya juga lebih panjang. Kemudian perubahan lingkungan yang sangat cepat. Ya, kondisi seperti ini yang tadinya awal tahun 2020 ya kita lihat oh ternyata pertumbuhan ekonomi positif ya sekitar 6-7, tapi kita lihat bahkan 6 bulan setelahnya ini langsung minus ya, luar biasa perubahan yang tadinya hanya bergerak kita mungkin hanya bisa memprediksi 5 tahunan, tapi sekarang dalam kondisi 6 bulan kita sudah berada di tingkat minus ya. Oke, kemudian ini sudah ya, pentingnya sudah kegunaan ya. Kegunaan tentunya untuk membantu dalam proses pengambilan keputusan. Nah, tadi saya sampaikan keputusannya kalau kondisi seperti ini kita harus tetap berjalan atau kita harus harus mem-PHK atau kita harus tutup. Yaitu ya ini kan keputusan yang sangat berat. Apabila peramalan yang dibuat kurang tepat, maka keputusan yang kita hasilkan juga tentunya kurang baik. Ya, itu ya. Oke, jadi ini ketepatan di dalam forecasting ini akan menunjang perencanaan yang ditetapkan. Ada beberapa model kualitatif, ya individu misalkan, ya opini dari pakarnya. Ya, pakarnya kalau di perusahaan yang membutuhkan konsultan, ya konsultan di bidang manajemen. Ya, kira-kira nanti kedepannya seperti ini, kita lanjut saja. Nah itu secara kualitatif tanpa perhitungan. Ya, seperti tadi saya sampaikan, misalkan saya datang ke Tampokan, ya itu berarti model kualitatif karena mereka hanya meramalkan berdasarkan kartu-kartu ya yang bertuliskan Cina aja, kemudian kalau dilempar ada hasilnya, nah itu mereka baca. Karena saya nggak tahu juga huruf Cinanya, ya mereka baca benar apa nggak tahu juga ya. Itu individual opinion ya. Kemudian group opinion ya. Nah ini
beberapa orang ya, lebih objektif nggak subjektif. Kalau tadi kan subjektif kalau individual. Nah, kebaikannya lebih objektif. Ya, bisa merata-rata, ya, bisa merata-rata. Nah, contohnya adalah pada moving average method. Ya, ini nanti contohnya bisa dilihat juga ya. Misalkan di dalam perusahaan, ini jasa ya untuk manajer sebuah museum, ya dia ingin meramalkan ya ramalan tahun 2003 dengan menggunakan periode 3 tahunan, ya moving average rata-rata bergerak. Ya. Jadi kalau kita lihat berarti bisa dihitung dengan menggunakan data sebelumnya. Oke, ini kok ada yang gerak-gerak. Oke ya, selanjutnya mungkin bisa di-mute dulu. Ya, bisa di-mute dulu supaya tidak terdengar. Oke, nah misalkan di tahun 98 ada 4, ya penjualannya 99 ada 6, kemudian tahun 2000 ada 5, kemudian 2001 3, 2002 7, maka berapa tahun 2003 yang harus kita ramalkan untuk salesnya? Nah, 3 saja ya di sini kita lakukan ya. Ini ada yang kiri itu ada waktunya, tahunnya, kemudian ada ini penjualannya tadi yang sudah ada di soal. Kemudian karena 3 tahunan ya, 3 tahunan berarti kita ambil 3 tahunan dari data awal tahun 98, 99, tahun 2000. Ya, maka di sini ya pada 2001 ini sebenarnya bisa diramalkan rata-rata bergeraknya adalah 5 penjualannya, walaupun di sini memang realnya 3. Ya, berarti kalau di 2001 dengan menggunakan moving average-nya ini rata-ratanya 5, kalau tahun 2002 berapa berarti? Diambil 3 tahunan. 3 tahunan berarti 2002 mulai tahun berapa berarti? 99, 2000, 2001 toh ya? Berapa jadinya? Moving average rata-rata untuk penjualannya di tahun 2002. Harusnya kalau diramalkan. Kalau realnya kan 7, kalau diramalkan berapa? Berarti 6 tambah 5 tambah 3 gitu dah ya. Dibagi 3. Nah, ini ya berarti di tahun 2002 ini bisa diramalkan harusnya 6 ya, penjualan tahun 99 ada 6, tahun 2000 ada 5, tahun 2001 ada 3. Maka di sini totalnya 6 tambah 5 tambah 3 14 dibagi 3 ini forecastingnya 4,66. Walaupun realnya lebih tinggi penjualannya ya, 7 misalkan penjualan tiket ini misalkan ya. Berarti kalau tahun 2003 berapa? Ada yang bisa jawab tahun 2003? Ramalannya? Kalau 2003 berapa ramalannya? 5. 5. Berarti dari Mbak Nancy ya, betul. Berarti dari 5 tambah 3 tambah 7 bagi 3 ya. Oke, berarti diramalkan pada tahun 2003 itu ada 5 volume penjualannya. Nah, ini masih mudah karena hanya menggunakan data sebelumnya ya. Kemudian diambil 3 periode. Untuk menggema ya. Saya nggak pakai ini. Bisa suara saya? Halo, halo? Dengar, Bu. Bisa ya, saya nggak usah pakai ini ya, nggak usah pakai earphone aja. Oke, soalnya menggema.
Oke, selanjutnya, nah ini untuk grafiknya ya, grafiknya forecast. Kalau forecast itu, ya kalau kita lihat di forecast itu grafiknya konsisten, stabil. Ya, tapi kalau realnya itu kan naik turun ya, realnya naik turun. Tapi nggak apa-apa, itu pasti akan mendekati ya, mendekati dari realnya. Itu bisa namanya saja peramalan. Nah, selanjutnya kita masuk ke pola produksi ya, pola produksi. Nah, apa sih di sini nanti pola produksi itu ya? Kalau kita lihat di sini pola produksi ada yang horizontal ya, itu naik turun tetapi tidak terlalu tinggi ya. Kemudian ada pola data musiman. Nah, tadi saya sampaikan ya, biasanya ketika mendekati hari raya yang lebih banyak dijual itu produk-produk yang muslim ya, baju muslim. Kemudian kalau misalkan yang banyak dijual juga apalagi kurma makanannya. Kemudian biasanya buah yang sering dicari itu blewah itu ya, biasanya untuk buka puasa. Nah, itu berarti musiman. Kalau kita lihat kalau saat ini ada buah blewah dijual pasti harganya tinggi karena lagi nggak musim. Nah, itu contohnya. Ya, itu ya. Atau baju ketika kita beli baju muslim ya. Kalau ini ya kita belinya sekarang aja, jangan mendekati hari raya. Kalau pas hari raya itu akan lebih mahal. Nah, ini ya trennya seperti itu. Kemudian pola data siklus ya, itu cenderung stabil ya, naik ketika kondisi memang sedang tidak baik. Jadi pola data siklus seperti untuk saham. Kemudian pola data tren ya, tren itu cenderung naik ya, cenderung naik. Ya, untuk jangka panjang. Oke. Nah, macam pola produksi ya. Pola produksi konstan yaitu jumlah produksi yang dihasilkan selalu sama dalam setiap satuan waktu. Ya, setiap terjadi produksi di bawah permintaan, maka kekurangan dapat ditutup dengan persediaan atau dengan melakukan subkontrak. Artinya gimana, Bu? Nah, contohnya perusahaan rokok itu tadi ya, dia akan memproduksi sama nih jumlahnya. 1.000 misalkan tiap harinya, misalkan tiap bulannya ya. Tetapi ketika nanti permintaannya tinggi, ya, sekarang musim hujan permintaan rokok naik misalkan. Yang tadinya itu diproduksi 1.000, permintaan 1.000 ternyata bulan ini mintanya 2.000. Nah, ini kan berarti kurang ya. Produksinya di bawah permintaannya tinggi tapi produksinya kurang. Maka kekurangan produksi itu berarti kan 1.000 lagi harus kita produksi dengan apa, Bu? Dengan kita melakukan subkontrak. Kita bayar untuk tenaga kerja kontrak. Ya, itu. Nah, perbedaan atau sebaliknya, kalau produksi di atas permintaan, ini kita produksi 1.000 tapi permintaannya hanya 500. Ya, berarti yang 500 gimana, Bu? Kan kita tidak bisa jual. Kita tidak jual karena memang permintaannya hanya 500. Maka yang 500 itu akan kita simpan di gudang dan nanti akan menimbulkan biaya simpan. Nah, itu ya. Oke. Agak panas, saya tak pindah arah aja. Panas banget. Oke. Nah, ini ya. Kemudian selanjutnya itu pola produksi konstan. Kebaikannya ini jumlah produksi ini relatif sama ya, relatif sama. Jadi tiap bulan ini sama nih, ya enggak berbeda. Kemudian biaya penyimpanan ini produksinya rendah ya, karena memang disimpan di gudang sendiri. Kemudian kalau misalkan tadi permintaan lebih banyak berarti muncul tenaga kerjaan ya. Kita bisa membayar biaya lembur, biaya kontrak ya, tergantung nanti dari permintaannya. Oke, selanjutnya kekurangannya ya, fluktuasi penjualan yang ada dalam perusahaan akan berpengaruh langsung terhadap tingkat persediaan. Ya, kekurangannya ya nanti pengaruhnya pada tingkat persediaan barang yang disimpan. Kemudian yang kedua, pola produksi bergelombang.
Nah, kalau tadi konstan itu kan selalu sama, selalu stabil, nggak berubah-ubah. Tapi kalau gelombang, ini perusahaan akan memproduksi sesuai dengan jumlah permintaannya saja. Berapa permintaannya? Ya, permintaannya 500 dibuatkan 500. Itu contohnya. Ya, contohnya tadi saya sudah sampaikan, misalkan perusahaan garment untuk muslim, baju muslim, atau misalkan kaos bola, ya, kaos bola, atau misalkan ketika ada event-event olahraga yang lain, itu baru akan diproduksi banyak, ya karena memang ada eventnya. Piala Dunia misalkan, nah berarti perusahaan ini akan menjual lebih banyak kaos olahraga dengan berbagai macam namanya itu ya merek atau dunia atau negara-negara, lambangnya, kostumnya. Nah, tapi kalau nggak ada event-event ya mereka pasti produksinya akan turun. Nah, jumlah produksi ini fluktuasi apabila permintaan berada di atas kapasitas normal, maka perusahaan memenuhi kekurangan dengan kerja lembur, ya hampir sama. Nah, kebaikannya adalah ada stabilitas produksinya. Ya, kemudian produksi selalu berubah mengikuti tingkat penjualan. Ya, kemudian biaya penarikan dan pelepasan tenaga kerja rendah. Kekurangannya ya ini nggak ada biaya simpan karena kita hanya memproduksi sesuai dengan permintaan saja. Itu ya. Tadi saya sampaikan ya bedanya kalau pola produksi konstan itu kan selalu sama ya, selalu sama di tiap bulan, tapi kalau bergelombang berarti hanya mengikuti jumlah permintaan saja. Oke. Nah, yang ketiga pola produksi yang terakhir ini adalah moderate. Moderate ini gabungan antara pola produksi konstan dan bergelombang. Ya, ini ya. Jadi memang lebih bagus moderate karena kita bisa produksi konstan, tapi lain waktu kita bisa produksi sesuai dengan permintaan. Oke, nah apa saja yang harus diperhatikan? Ya, pola penjualannya. Ya, kita harus perhatikan nanti kalau kita ada soal pola produksi konstan, berarti kita harus selalu, konstan itu tiap bulan sama. Tapi kalau bergelombang, itu permintaannya berapa nih? Kita harus teliti dalam membaca soal. Kemudian yang kedua, kapasitas produksi normal dan kapasitas produksi maksimal. Kemudian ada pola biaya. Oke, ya. Kemudian ada biaya simpan. Apa itu biaya simpan? Biaya yang harus dikeluarkan apabila terjadi kelebihan produksi. Ya, biaya ini erat kaitannya dengan pola produksi konstan dan moderat. Ada biaya lembur, ya. Kemudian biaya subkontrak, biaya leben turnover, ya turnover misalkan di sini adalah perputaran tenaga kerja dikeluarkan perusahaan untuk merekrut tenaga kerja karena produksi mengalami kenaikan. Oke, nah ini contohnya ya. Sebuah perusahaan ini mempunyai mesin kapasitasnya 10.000 unit. Ya, jadi kapasitas mesinnya 10.000 unit. Nah, kemudian pada kuartal 1, perusahaan ini mengalami permintaan 8.000, kemudian kuartal 2 8,5, kuartal 3 11.500 dan kuartal ketiga 12.500. Nah, untuk memenuhi permintaan tersebut perusahaan akan memilih dua alternatif. Berarti nanti kita akan menghitung apakah pola produksi konstan atau bergelombang. Ya. Oke. Kemudian pertimbangannya ini ada persediaan awal dan persediaannya awal dan akhir tidak ada, biaya penyimpanan ini setiap unit Rp150. Kapasitasnya ya di atas kapasitas penuh perusahaan bisa menambah kapasitas sampai 11.000 dengan tambahan ya itu 100 ya. Kalau kapasitas tidak bisa menutup lebih dari 11.000, ya kapasitas mesin itu kan polnya hanya 11.000. Kalau di atas 11.000, maka perusahaan harus membayar biaya subkontrak Rp200. Nah, berarti ini diambil
Yang paling bagus pola produksi konstan atau bergelombang. Nah, kita lihat ya. Oke. Bisa terlihat semua toh ya ini soalnya? Halo? Halo? Lihat, Bu. Iya, Bu. Oke, lihat. nah saya bisa di unmute semua ya. Oke, sekarang pola produksi konstan. Tiap kuartal berarti perusahaan memproduksi berapa? Ini tiap kuartal ya, karena soalnya per kuartal. Berapa produksinya? Mbak Laila, berapa Mbak Laila? Kalau di dalam soal ini, pola produksi konstannya tiap kuartal berarti perusahaan memproduksi berapa? Karena itu adalah nanti menjadi pijakan kita ketika kita mengerjakan pola produksi konstan. Berarti tiap kuartal berapa perusahaan? 8.000 apa 8,5 atau 11,5 apa 12.000? 8.000 ya, Bu. 8.000? Kalau konstan berarti di sini 10.000. Ya, berarti nanti kalau konstan itu kuartal 1, 2, 3, 4 perusahaan akan memproduksi sama 10.000. Ya, karena perusahaan mempunyai kapasitas penuh 10.000 unit. Berarti tiap kuartal itulah yang akan diproduksi pada pola produksi konstan. Kalau pada pola produksi bergelombang kan mengikuti ya, kuartal 1 diproduksi hanya 8.000, kuartal 2 diproduksi hanya 8,5, kuartal 3 hanya 11,5 dan kuartal keempat 12,5. Tapi kalau konstan setiap kuartal itu yang diproduksi adalah 10.000 unit. Oke, kita lihat ya proses perhitungannya. Nah, perhitungan biaya ya. Bila perusahaan berproduksi stabil 10.000, ini adalah pola produksi konstan, stabil 10.000 terus setiap kuartal. Maka yang pertama pada kuartal pertama perusahaan memproduksi 10.000 unit, tetapi penjualannya 8.000. Angka 8.000 dari mana? Penjualan kuartal 1. Dari soal ini tadi. Ya, ini loh. Di sini kan dari analisis pasarnya. Ya, dari analisis pasarnya permintaannya kuartal 1 8.000, kuartal 2 8,5, kuartal 3 11,5 gitu ya. 500. Ya, Bu. Nah, artinya di sini ketika pola produksi bergelombang perusahaan dia akan produksi sesuai dengan permintaannya kalau bergelombang. Tapi kalau konstan setiap kuartal 10.000. Jadi angka ini diingat, kuartal 1 8.000, permintaan konsumen, kuartal 2 8,5, kuartal ketiga 11,5 dan kuartal keempat 12,5. Itu permintaan konsumen. Ya, maka di sini saya tulis produksinya kuartal 1 10.000, permintaan atau penjualannya itu 8.000. Maka di sini masih ada sisa toh ya. Kita produksi 10.000, tetapi yang kejual hanya 8.000, maka masih sisa 2.000. Nah, di sini 2.000 masuk mana? Tadi saya sampaikan. Kalau memang ada kelebihan produksi, maka akan masuk ke dalam gudang. Ya, masuk gudang yang akan menimbulkan biaya penyimpanan. Ah, ya, berarti tinggal saja kelebihan produksi 2.000 kali 150 rupiah tiap unit. Tadi kan soalnya ini ya. Yeah. Nah, ini soalnya biaya simpan
setiap unit adalah Rp150. Berarti tinggal 50. dikalikan aja. Kuartal 1 paham ya untuk pola produksi konstan? Paham ya? Ya. Oke, sekarang masuk ke kuartal 2. Kuartal 2 sama. Ya, kuartal 2 sama. Produksi setiap kuartal 10.000. Permintaan atau penjualannya hanya 8,5. Barang yang dijual atau barang yang laku hanya 8,5, maka masih ada kelebihan, ada sisa. Produksinya sebesar 1.500. Nah, ini sama. 1.500 masuk ke gudang, maka timbul biaya simpan. Berapa biaya simpannya? 1.500 kali Rp150, ketemu Rp225.000. Nah, jadi biaya simpan ini dari kuartal 1 dan 2, kuartal 1 tadi 300.000, kuartal 2 225. Berarti di sini ketemu 525 ya, kuartal 1 dan 2 dijumlahkan. Paham kuartal 2 ya? Paham, Bu. Oke, kita lanjut ke kuartal 3. Kuartal 3, jumlah yang diproduksi sama 10.000, tetapi penjualannya atau permintaannya banyak nih kuartal 3, 11.500. Maka di sini tidak kelebihan produksi lagi, tapi malah kita kekurangan. Kekurangannya berapa? 1.500 unit. 1.500. Nah, kurangnya terus gimana, Bu? Nah, kita ingat. Oh, kemarin kuartal 1 dan 2 barang kita di gudang masih toh ya? Ya, masih. Nah, masih berapa unit? 2.500. Kuartal 1 berapa tadi? 3.500. 1.500. Kuartal 1 kan masih 2.000 unit. 2.000 ditambah Kuartal 2 1.500, berarti masih 3,5 toh ya? Ya. Unitnya. Oke, berarti tinggal saja di sini. Oh, kekurangan bisa ditutupi. Dari 3.500 sisa kuartal 1 dan 2 dikurangi 1.500. Berarti kuartal 3. Nah, kuartal 3 masuk 2.000 unit. Tapi masih disimpan toh ya, barang yang masih disimpan itu kuartal 3 masih 2.000, tinggal dikalikan 150. Paham ya? Paham. Oke, sekarang kuartal terakhir nih. Kuartal terakhir gimana ya, Bu? Nah, sebentar. Kuartal keempat. Nah, ini masih sama. Produksi setiap kuartal 10.000. Penjualannya, permintaannya, ya, jumlah yang diminta 12.500. Tentunya kita masih kurang produksinya sebanyak berapa? 2.500 unit. Ketutup enggak dengan barang yang di gudang? Enggak. Enggak. Kenapa? Karena yang di gudang, barang yang disimpan hanya 2.000 gitu toh ya? 2.000. Ya. Nah, terus yang 500? Terus yang 500 gimana? Nah, di sini kekurangan ini ditutup memang bisa, sisanya 2.000, padahal kurangnya 2,5. Maka yang 500 ditutup dengan kerja lembur atau subkontrak. Nah, saya kembalikan ke soal lagi. Nah, ini. Oke, saya kembalikan ke soal lagi. Ya, Mas Martin baru masuk ya. Oke, nah ini alhamdulillah nggak tahu ya, Zoom-nya bisa sampai lancar jaya hampir 2 jam, alhamdulillah. Oke, nah kita lihat di kapasitas ini ya. Tadi kapasitas normalnya kalau kita lihat di soal 10.000 memang hanya 10.000. Tetapi perusahaan bisa menambah kapasitas mesin sampai menjadi 11.000. Jadi dari 10.000 bisa dinaikkan ke 11.000. Dengan nanti menggunakan kerja lembur Rp100. Berarti nanti yang Rp500, karena perusahaan kan dari 10.000 bisa nambah sampai
11.000, tadi kurangannya hanya 500, berarti kita bisa tutup di kerja lembur. Nah, kita tutup ke kerja lembur. Nah, oke ya, kita lihat ke kuartal 4. Nah, maka di sini kekurangan produksi pada kuartal 4, ini 500 unit, bisa dipenuhi dengan kerja lembur. Berapa, Bu? Tadi kerja lemburnya adalah 100 tiap unit. Tinggal saja dikalikan 500 unit kali 100 rupiah, 50.000. Berarti yang muncul di kuartal 4 biayanya biaya kerja lembur. Ya, berarti kalau di total, ini sebentar, totalnya ada di sini ya. Nanti di pola produksi konstan, biaya simpan dari kuartal 1 300.000, kuartal 2 250.000 ya tadi, kuartal 3 berapa ya tadi ya? Ini tadi kan 300.000 tambah 225, kemudian tambah 300.000 lagi, terus ditambah ini yang kerja lemburnya 50.000 ya, berarti nanti masuk itu. Biaya simpan nggak sampai segini ya, tadi berarti berapa biaya simpannya? 300 tambah 225, 525 tambah 300, 825 ya. Ini berarti 825, biaya lemburnya 50.000. Berarti ini nanti bisa direvisi ya. Nah, itu untuk yang konstan ya. Yang konstan berarti nanti sekitar 875 ini ya, 875. Ya, oke, berarti nanti ingat-ingat 875. Oke, nah yang kedua itu pola produksi konstan tadi 875 ya, perusahaan mengeluarkan uang. Nah, alternatif yang kedua kalau kita menggunakan pola produksi bergelombang. Apa tadi pola produksi bergelombang? Pola produksi bergelombang apa? Ya, gimana Mbak Rizky? Rizky Amubasik? Ya ini, Mbak Nancy mungkin bisa menjawab apa pola produksi bergelombang? Sesuai dengan permintaan. Produksi perusahaan gimana? Naik turun gimana? Aku lupa. Mbak Laila mungkin bisa membantu? Produksinya sesuai dengan permintaan, Bu. Berarti kalau di sini ya produksinya banyak. Oke. Perusahaan memproduksi hanya sesuai dengan permintaan gitu ya. Berapa jumlah yang diminta berarti itu yang akan diproduksi. Itu kan ya. Oke, yang pertama. Pada biaya simpan. Ada nggak biaya simpan? Nggak ada biaya simpan, Bu. Soalnya Kenapa nggak ada biaya simpan? Di situ sudah ada jawabannya sih ya. Kenapa nggak ada biaya simpan? Kelihatan toh ya slide saya? Ya nggak ada biaya simpan, Bu, karena kan kita hanya memproduksi sesuai dengan permintaan. Permintaannya 1.000 ya kita tutup, nggak ada barang yang sisa. Ya, jadi kita harus bisa membedakan. Kalau kita masuk ke konstan, berarti kita harus selalu konstan tiap bulan sama nih produksinya. Kemudian berapa permintaannya tinggal dikurangkan. Ya, kalau kurang kita tutupi dengan kerja lembur, kerja kontrak. Ya, tapi kalau lebih ya kita tutup dengan biaya simpan. Tapi kalau sudah kita mengerjakan biaya atau pola produksi bergelombang, nah pasti di situ tidak pernah akan ada biaya simpan. Karena tidak akan ada barang yang akan disimpan, tidak akan ada sisanya. Ya, itu ya. Perlu diingat-ingat. Nanti kalau ada soal berarti kita harus selalu, kalau pola produksi
bergelombang tidak akan pernah ada biaya simpan. Karena tidak akan ada kelebihan produksi. Kita diminta berapa? 1.000, kita produksi 1.000, selesai habis. Nah, itu. Maka tidak akan ada biaya simpan. Kemudian yang kedua, biaya kerja lembur. Oke, kita lihat soalnya. Kita lihat soalnya dulu deh ya. Pada kuartal 1, muncul enggak biaya kerja lembur atau kontrak? Tidak. Pada pola produksi bergelombang? Tidak. Ya, Tidak. Kenapa tidak pada kuartal 1 dan 2? karena tidak kekurangan, Bu. Piye? Kalau tadi biaya simpan enggak, Bu, karena memang perusahaan dia nggak pernah nyimpen ya, dia produksi pas, selalu pas. Yang diminta berapa ya itu yang akan diproduksi. Tapi kalau biaya lembur atau subkontrak pada kuartal 1 dan 2? Tidak ada. Tidak ada karena tidak melebihi kapasitas dari 10.000 unit. Ya karena tidak melebihi kapasitas penuh. pinter. Karena betul ya Mbak Nancy, ya betul Bu. Karena memang kapasitas mesinnya ini tidak melebihi 10.000 atau 11.000. 10.000. 10.000. Nah, tidak melebihi 10.000 aman Bu, nggak muncul biaya apapun. Misalkannya jumlah permintaan 9.900, muncul nggak biaya kontrak atau subkontrak, lembur atau subkontrak? Tidak. Tidak, karena di bawah 10.000. Nanti biaya akan muncul kalau memang permintaan itu lebih dari 10.000. Melebihi. Nanti ya melebihi 10.000. Berarti nanti akan muncul di kuartal 3 dan 4. Kuartal 3 muncul apa? Biaya apa nih? Biaya lembur dan biaya Nah. penyimpanan. Ya, berarti kita lihat soal berikutnya itu 11.500. Diingat, kuartal 3 11.500. Berarti kurang 1.500 saya. Ya. Ya, berarti yang sampai 11.000. Nah, ini tak klik kok nggak bisa. Nah, kalau sampai 11.000 nanti nutupnya dengan biaya lembur. Tapi kalau lebih, karena kan kurangnya 1.500, berarti yang subkontrak. 1.000 pakai lembur, yang 500 pakai subkontrak. Subkontrak. Paham ya? Paham apa masih bingung? Paham, Bu. Paham ya? Paham, Bu. Oke, ya. Oke, kita lanjutkan langsung ke jawaban. Ya. Oke, ini jawabannya. Nah, ini ya. Biaya kerja lembur dan subkontrak pada kuartal 3 jumlah permintaan tadi 11.500, padahal kapasitasnya hanya 10.000. Ya, penjualannya atau permintaan 11.500, kurangnya 1.500. Tadi di soal dijelaskan, perusahaan bisa menambah kapasitas menjadi 11.000, tapi dengan menggunakan biaya kerja lembur. Berarti yang 1.000 kena kerja lembur Rp100, yang 500 kena subkontrak. Nah, ya, oke ya, berarti itu. Ya, 1.000 kali 100 ketemunya 100.000, 500 kali Rp200 ketemunya 100.000 juga. Oke. Nah, ini sama. Kuartal keempat ya, sama. Kapasitasnya 10.000, tetapi permintaan atau penjualannya 12.500, maka kurangnya 2.500. Yang 1.000 seperti tadi. Kali biaya lembur, yang 1.500 kali biaya subkontrak. Subkontrak. Berarti di sini totalnya berapa biayanya?
tadi 200.000 di kuartal ketiga dan berapa? 400.000 di kuartal keempat. Nah, berarti di sini ya. Oke, berarti ini. Nah, berarti di sini. Oke, berarti di sini pola produksi konstan tadi kan 875 ya. Ini bukan 1 juta ya. Mungkin berarti ngantuk tadi. 875 yang pola produksi bergelombang 600.000. Berarti yang dipilih yang mana baiknya? Bergelombang. Bergelombang karena memang perusahaan mengeluarkan biaya produksi yang lebih kecil. Ya, jadi kita pilih produksi sesuai permintaan atau pola gelombang karena biaya yang dihasilkan rendah atau lebih kecil. Lebih rendah. Oke. Nah, ya. Oke ya, jadi itu tadi. Nah, itu tadi yang bisa kita pelajari ya, hampir 2 jam. Alhamdulillah ini sudah hampir jam setengah 10 lebih ya, setengah 10 lebih, hampir jam 10. Ada 3 materi tadi tentang kita belajar tentang pengertian manajemen operasi, bahwa di situ ada 3 sistem, ya, 3 proses, input, proses, dan output. Kemudian kita belajar mengenai strategi global, ya, strategi global perusahaan, ya, tadi ada apa yang harus dilakukan, ya. Kemudian kita yang ketiga ada belajar tentang forecasting atau ramalan, ya, dengan tadi Eving average untuk perhitungannya dan juga pola produksi. Ya, mungkin yang lebih memerlukan pemahaman memang di pola produksi karena memang kita harus mencermati soal demi soal, ya. Ada ketentuan sendiri ya, kita jangan sampai salah. Oke, dari situ ada yang ingin ditanyakan sebelum saya akhiri untuk materi manajemen operasional kali ini? Oke. Untuk recordnya, nanti recordnya akan saya upload di itu ya, di YouTube. Jadi nanti kelihatan. Kita bisa memahami kembali, kalian bisa memahami kembali, dan juga bisa terrecord ya siapa yang masuk. Jadi secara transparan, oh yang masuk ini berarti itu yang berhak absen untuk hari ini. Oke, ada yang ditanyakan sekali lagi? Atau sudah cukup? Coba dinyalakan semua deh. Untuk nah, dinyalakan semua. Nah, ini ya. Mbak Ainun baru dandan ini tadi ketoke. Ya, Mbak Laila udah cantik. Oke, saya kira itu saja pertemuan kita pada pagi hari ini ya. Kalau tidak ya. Kalau tidak ada yang ditanyakan, nanti akan saya bagi untuk link YouTube-nya supaya nanti perjelas lagi untuk pola produksi ya. Mungkin kalian ada yang belum paham. Ini Mbak Nada kok keluar masuk. Habis ini kuliah apa ya? Habis ini? Apa Mas Ega? Kuliahnya siapa? Bu. Oh, akuntansi. Ngitung lagi. Ada PR enggak? Tidak ada, Bu. Tidak ada. Nah, ini manajemen operasi mau dikasih PR enggak? Gak usah repot-repot, Bu. Gak usah repot-repot, Bu. Nah, yang penting kalian pahami aja, kan latihan soalnya juga sudah ada ya. Nanti mungkin kalau mendekati UAS akan mendekati UTS saja, nanti akan saya berikan latihan soal lagi dengan soal yang berbeda juga. Oke ya, saya kira itu dari Bu Rate. Kita jumpa lagi. Jadwalnya 2 minggu lagi ya, Mas Ega. Kelihatannya. Ya, Bu. Ya, minggu depan ya nggak apa-apa sih, minggu depan. Minggu depan ya nggak apa-apa. Misalkan pas kosong, saya suruh ngajar lagi ya nggak apa-apa ya, supaya kita lebih cepat. Ya, karena kan saya juga agak tanggungan karena Bu Rate 2 mata kuliah gitu ya, perhitungan semua. Nah, ini pengennya ya pahami semua gitu.
Oke, terima kasih atas perhatiannya. Semoga selalu semangat. Oke, kemudian tetap sehat ya. Kemudian semoga bulan ini sebenarnya sudah tatap muka, tapi Bu Rati nggak tahu ya tatap mukanya untuk kelas weekend apa enggak. Nah, itu ya. Jadi nanti saya akan informasikan kalau kita bisa tatap muka, itu kan lebih enak jadi nulis-nulis, ngitung-ngitung di dalam ruangan ya. Semoga bulan depan bisa lancar semua Desember. Ya. Kemudian Amin. Januari, amin ya. Oke, Januari kita bisa ujian, bisa tatap muka. Oke, saya kira itu saja dari Bu Rati. Terima kasih. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, saya akhiri sampai di sini. Oke. Lalu itu warnanya apa?